Setiap orang biasanya memiliki nama, keluarga, dan sebuah negara yang mengakui keberadaannya. Namun di berbagai sudut dunia, ada manusia yang lahir, tumbuh, dan menjalani hidup tanpa kewarganegaraan yang jelas. Mereka bukan turis, bukan pendatang sementara, dan bukan pula orang yang hidup sendirian di tempat terpencil. Mereka memiliki rumah, memiliki komunitas, bahkan memiliki generasi yang telah hidup selama puluhan tahun. Tetapi, di atas kertas, keberadaan mereka seringkali tidak diakui oleh negara manapun. Di pesisir Sabah, Malaysia, hidup kelompok masyarakat yang menghadapi kenyataan tersebut setiap hari. Bagi mereka, masalah terbesar bukanlah laut, kemiskinan, atau jarak dari kota besar, melainkan bagaimana menjalani hidup ketika dunia hukum seolah tidak mengakui bahwa mereka ada. Di perairan sekitar Sabah, Malaysia, hidup komunitas yang selama berabad-abad dikenal sebagai bajau laut. Kehidupan mereka memiliki hubungan yang sangat erat dengan laut. Bahkan sebagian keluarga menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas perahu atau di rumah-rumah sederhana yang dibangun di atas tiang kayu di tengah perairan dangkal. Laut bukan hanya sumber makanan dan mata pencaharian, tetapi juga bagian dari identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagian besar masyarakat bajau laut memeluk agama Islam dan menggunakan bahasa bajau dalam kehidupan sehari-hari, meskipun banyak juga yang dapat berkomunikasi dengan bahasa Melayu karena hubungan mereka dengan wilayah Sabah. Di tengah keterbatasan yang mereka hadapi, tradisi, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat tetap menjadi bagian penting yang menjaga komunitas ini tetap bertahan. Dari kejauhan, kehidupan mereka mungkin terlihat damai dan sederhana. Namun, di balik itu terdapat persoalan identitas yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bagi kebanyakan orang, kewarganegaraan adalah sesuatu yang jarang dipikirkan. Namun dokumen identitas, akta kelahiran, dan status sebagai warga negara sebenarnya menjadi kunci untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan formal, hingga berbagai hak dasar lainnya. Ketika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan yang diakui secara resmi, kehidupan sehari-hari yang bagi banyak orang terasa biasa, justru dapat berubah menjadi tantangan yang rumit. Seseorang yang berstatus stateless adalah orang yang secara hukum tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun. Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perpindahan penduduk selama beberapa generasi, tidak tercatatnya kelahiran, atau persoalan administrasi yang berlangsung sangat lama. Bagi sebagian komunitas di Sabah, keadaan ini bahkan telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menciptakan kehidupan yang berada di antara keberadaan nyata dan pengakuan hukum yang tidak pernah benar-benar mereka miliki. Di sejumlah permukiman bajau laut di wilayah Sabah, tidak semua anak memiliki dokumen kelahiran yang diakui secara resmi. Akibatnya, sejak kecil sebagian dari mereka sudah menghadapi tantangan yang tidak terlihat oleh banyak orang. Mereka tumbuh di rumah-rumah sederhana di atas laut, bermain, belajar, dan menjalani kehidupan seperti anak-anak lainnya. Tetapi status administratif mereka seringkali tidak jelas. Kondisi tersebut membuat sebagian keluarga kesulitan mengakses layanan yang umumnya tersedia bagi warga yang memiliki dokumen lengkap. Pendidikan formal menjadi lebih sulit dijangkau, sehingga beberapa anak hanya memperoleh pendidikan terbatas atau belajar melalui inisiatif komunitas setempat. Bagi para orang tua, persoalan terbesar bukan hanya bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bagaimana memastikan anak-anak mereka memiliki masa depan yang lebih baik daripada kehidupan yang mereka jalani sekarang. Seiring berjalannya waktu, masalah ini dapat terus berulang
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak yang tumbuh tanpa dokumen resmi berisiko menghadapi kesulitan yang sama ketika dewasa nanti. Di balik pemandangan Laut Sabah yang indah dan kehidupan yang tampak tenang dari kejauhan, tersimpan kenyataan bahwa banyak keluarga masih berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang bagi sebagian besar orang dianggap sangat sederhana, sebuah identitas yang diakui secara resmi. Bagi sebagian masyarakat bajau laut di Sabah yang tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas, banyak hal yang dianggap biasa oleh kebanyakan orang justru menjadi sesuatu yang sulit diperoleh. Ketika seseorang tidak memiliki dokumen identitas resmi, akses terhadap layanan kesehatan, pekerjaan formal, hingga berbagai urusan administrasi dapat menjadi jauh lebih rumit. Akibatnya, banyak keluarga tetap bergantung pada laut sebagai sumber utama penghasilan mereka. Meski demikian, kehidupan ekonomi tetap berjalan seperti biasa. Hasil tangkapan ikan, gurita, dan berbagai hasil laut lainnya dijual ke pasar-pasar pesisir Sabah, sementara kebutuhan sehari-hari dibeli menggunakan ringgit Malaysia seperti masyarakat di sekitarnya. Ironisnya, meskipun mereka menggunakan mata uang yang sama, berinteraksi dengan pasar yang sama, dan telah hidup di wilayah yang sama selama bertahun-tahun, sebagian dari mereka tetap menghadapi kenyataan bahwa status hukum mereka belum diakui secara jelas. Untuk memahami mengapa sebagian masyarakat bajau laut di Sabah mengalami masalah kewarganegaraan, kita harus melihat sejarah kawasan ini yang jauh lebih tua daripada batas-batas negara modern saat ini. Selama berabad-abad, masyarakat pelaut di Laut Sulu terbiasa berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya untuk berdagang, menangkap ikan, atau mengunjungi kerabat. Pada masa itu, laut berfungsi sebagai penghubung, bukan sebagai batas yang memisahkan wilayah seperti sekarang. Ketika negara-negara modern mulai menetapkan perbatasan dan sistem administrasi yang lebih ketat, tidak semua perpindahan penduduk tercatat dengan baik. Akibatnya, sebagian keluarga yang telah hidup berpindah-pindah selama beberapa generasi akhirnya berada dalam posisi yang rumit. Mereka memiliki hubungan dengan wilayah Sabah, tetapi tidak selalu memiliki dokumen yang dapat membuktikan status kewarganegaraan mereka secara resmi. Dari sinilah muncul situasi yang membuat sebagian komunitas hidup di antara dua dunia, memiliki tempat untuk tinggal, tetapi tidak selalu memiliki negara yang secara hukum mengakui keberadaan mereka. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, masyarakat bajau laut tetap menjalani kehidupan mereka dengan cara yang telah diwariskan selama bergenerasi. Laut menjadi sumber utama penghidupan, tempat mereka mencari ikan, gurita, kerang, dan berbagai hasil laut lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak usia muda, banyak anak sudah terbiasa membantu orang tua mereka melaut dan memahami kondisi perairan di sekitar tempat tinggal mereka. Kemampuan beradaptasi dengan laut menjadi salah satu keahlian yang paling menonjol dalam komunitas ini. Banyak anggota bajau laut dikenal memiliki kemampuan menyelam yang luar biasa untuk mencari hasil tangkapan tanpa menggunakan peralatan modern yang rumit. Pengetahuan mengenai arus, cuaca, dan lokasi penangkapan ikan juga diwariskan secara turun-temurun, menjadikan laut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Di tengah segala keterbatasan, ikatan keluarga dan komunitas tetap menjadi kekuatan utama yang membantu mereka bertahan. Ketika satu keluarga mengalami kesulitan, kerabat dan tetangga seringkali ikut membantu sesuai kemampuan mereka. Meskipun kehidupan yang mereka jalani jauh dari kata mudah, masyarakat bajau laut terus menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan mempertahankan cara hidup yang telah menjadi bagian dari identitas mereka selama berabad-abad.
Di atas laut yang tenang di perairan Sabah, kehidupan terus berjalan seperti biasa. Anak-anak tetap bermain, para nelayan tetap melaut, dan keluarga-keluarga tetap membangun harapan untuk masa depan mereka. Namun di balik kehidupan yang tampak sederhana itu, ada kenyataan yang tidak terlihat oleh banyak orang, bahwa sebagian dari mereka masih hidup tanpa pengakuan hukum yang jelas. Kisah masyarakat tanpa negara bukan hanya tentang dokumen atau batas wilayah, tetapi tentang manusia yang ingin diakui keberadaannya seperti orang lain. Dan mungkin pertanyaan paling penting dari semua ini bukanlah di mana mereka tinggal, melainkan bagaimana seseorang bisa hidup seumur hidup tanpa benar-benar memiliki sebuah negara yang mengakuinya.